Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue akan membahas event besar yang setiap tahunnya itu memang diadakan di industri hardware, baik itu PC, laptop, ataupun gadget-gadget lainnya, yaitu CES 2021. Tapi untuk event CES 2021 ini agak sedikit berbeda karena kita masih dalam masa-masa pandemi, jadi liputan ini bukan berada di Las Vegas, melainkan eventnya menjadi virtual. Jadi gue melaporkannya bukan dari Las Vegas, tapi seperti biasa masih tetap berada di dalam studionya Gaptek. Dan kali ini yang akan menjadi highlight untuk berita yang akan gue sampaikan, karena ini mungkin masuknya di Gaptek News kali ya, itu adalah soal Asus ROG. Menurut gua ini ada beberapa line up dan highlight-highlight yang menarik yang diunjukin sama Asus untuk line up laptop gaming mereka yang terbaru yang akan dirilis di tahun 2021 ini. Oke, jadi yang menurut gua menarik untuk highlight dari apa yang disampaikan dari presentasinya Asus atau ROG, ini adalah soal standar baru untuk display dari laptop gaming, di mana Asus dan juga ROG itu membuat standar baru untuk bagian resolusinya itu menjadi ada yang resolusi 2K dengan refresh rate 165 Hz, habis itu untuk resolusi Full HD-nya itu up to 360 Hz. Lalu untuk 4K-nya juga sekarang di laptop gaming itu ada 4K 120 Hz. Bahkan untuk layar OLED juga itu akan ada nantinya. Jadi ini akan banyak banget laptop yang memang akan menjadi menarik banget nih. Karena resolusi Full HD tuh kayaknya udah nggak terlalu gimana-gimana ya. Kayaknya laptop tuh udah harus step up gitu standarnya menjadi resolusi 2K. Sementara untuk di kelas yang high-end banget kayak Zephyrus Pro Duo, itu memang sepertinya harus ditingkatin lagi, bukan dari segi resolusinya tapi lompat refresh rate ke 120 Hz. Nah, katanya ROG juga di sini bakalan memberikan improvement pada area VRM-nya. Seperti yang kita tahu, Asus dan juga ROG itu punya pengalaman besar dalam mendevelop sebuah motherboard. Dan kalau kita cek juga motherboardnya itu memang semua seri-serinya ROG memiliki motherboard dengan VRM yang sangat-sangat baik sejauh ini ya. Maka dari itu di sini juga ROG akan memberikan VRM terbaik mereka untuk line up laptop gamingnya, yang dimana nanti itu akan menghasilkan sustain performance yang akan jauh lebih baik dari segi clock speed dan juga dari sustain atau stability performance-nya itu seperti apa. Karena VRM itu memang menjadi bagian penting untuk power delivery ke CPU ataupun GPU. Selanjutnya adalah portability adapter. Jadi di sini ROG mencoba memberikan solusi bagi para pengguna laptop gaming yang rata-rata power adapternya itu ukurannya besar. Dan kali ini ROG mau coba merampingkan lagi power adapter mereka jadi ukurannya lebih kecil, lebih ramping, tapi dayanya tetap besar. Sehingga permasalahan sebuah laptop gaming itu untuk portabilitasnya semakin meningkat. Karena sejauh ini yang kita lihat laptop gaming yang ringan itu udah banyak, tapi rata-rata power adapternya masih ukurannya besar dan berat buat dibawa kemana-mana. Maka dari itu ROG membuat solusi ini dengan adanya power adapter yang lebih ringan dan juga lebih ramping secara dimensi. Selanjutnya adalah untuk seri ROG Strix, yaitu ROG Strix Zero dan juga ROG Strix Scar. Mungkin kalian udah pada kenal karena laptop yang gue pakai ini juga seri Scar, tapi ini keluaran tahun 2000, gue lupa ini 2000 berapa ini, GL504. Udah lumayan lama karena ini juga masih pakai Core i7 8750H. Nah, ROG di sini akan memberikan detail-detail yang lebih elegan. Kali ini pada seri ROG seperti coating di area covernya yang seperti lubang-lubang dengan tulisan, lalu customizable armor caps di bagian belakang. Seri ROG Strix juga akan menggunakan optical mechanical switch pada keyboardnya. Dan ini akan menjadi laptop pertama yang menggunakan metode optical pada travel distance yang lebih rendah dari desktop size. Terdapat letter kecil di area surface-nya, ini seperti detail-detail kecil pada PS5 yang memberikan letter berupa tombol X bulat kotak segitiga
sebagai khasnya PlayStation, namun di sini detailingnya adalah tulisan ROG. Untuk key spec-nya sendiri untuk ROG Strix Series itu menggunakan next gen AMD CPU, next gen Nvidia GPU, up to 300Hz Full HD atau 4K 120Hz dengan 100% Adobe RGB, speaker Dolby Atmos, micro SD reader dengan tambahan charger power delivery 100 watt. Lalu masih di line up-nya ROG juga masih tersedia ROG Zephyrus Duo 15, namun kali ini ROG Zephyrus Duo 15 itu akhirnya menggunakan CPU dari AMD dan ini menggunakan next gen CPU AMD kali ini. Dan untuk Zephyrus Duo 15 nanti akan ada untuk varian 4K 120Hz atau untuk yang panelnya OLED. Jadi akan tersedia untuk panel IPS atau panel OLED, itu nanti akan ada 2 SKU terpisah untuk Zephyrus. Jadi udah menggunakan CPU AMD juga di Zephyrus 215 sekarang ini. Dan ROG juga bilang kalau sekarang untuk seluruh line up laptop gamingnya Asus yang menggunakan CPU-nya AMD, itu sekarang mereka udah bisa memberikan liquid metal ke CPU-nya. Karena sebelumnya mereka belum menemukan metode bagaimana caranya kedai dari CPU laptopnya AMD itu dipakai liquid metal, caranya gimana mereka belum dapat, tapi kali ini mereka udah berhasil untuk membuat si CPU-nya itu bisa dipakai liquid metal. Masih juga di seri ROG dan kali ini adalah ROG Zephyrus G14. Nggak banyak perubahan sih dari ROG Zephyrus G14, ada satu warna tambahan lagi. Warnanya masih mirip-mirip sebenarnya, tapi mirip-mirip ke Glacier Blue gitulah kalau misalkan kalian perhatiin. Jadi ini bisa dibilang refresh aja dan banyaknya itu perubahannya ada di isinya sih. Seperti layarnya yaitu diupdate ke resolusi 2K 165Hz dengan akurasi DCI-P3 100%. Serta tersedia adaptive sync. Jadi dengan adanya akurasi warna DCI-P3 ini buat kalian editor yang memang ngedit videonya itu untuk HDR video, gua rasa ini akan cocok banget. Tentunya G14 juga akan mendapatkan upgrade ke next gen CPU AMD dan next gen GPU Nvidia. Lalu selanjutnya di seri ROG yang menurut gue paling menarik dan kayaknya gue akan sangat-sangat naksir dengan laptop ini, dan kayaknya gue cukup menyesal dengan memiliki Ultrabook kemarin-kemarin karena ROG mengeluarkan Ultrabook Gaming, dan ini bener-bener Ultrabook Gaming ya, karena logonya ini logo ROG, ini logo mata ROG, yaitu ROG Flow X13, sebuah ultrabook super tipis yang cukup capable untuk menjalankan game AAA. Seperti yang kita tahu, rata-rata ultrabook hanya memiliki iGPU aja, atau kalaupun discrete GPU, itu discrete GPU-nya paling sekelas GeForce MX series lah. Nah, di sini ROG bisa membuat laptop 2-in-1 ini dengan GTX 1650 di dalamnya, dengan berat hanya 1,3 kg aja. Memiliki ukuran 13,5 inch, layar up to Full HD 120Hz dengan next gen CPU AMD. Laptop ini selain bisa jadi laptop mode, bisa juga dijadiin tablet mode, tent mode, dan juga stand mode. Nah, jika kalian udah menggunakan Ultrabook dari ROG dan ngerasa, aduh, gua kayaknya masih ngerasa kurang deh kalau pakai GTX 1650, tapi portabilitas gue masih tetap pengen kejaga, gue pengennya laptopnya memang 2-in-1 tapi powerful, dan gue pengen tambahin eksternal GPU lagi, bisa apa enggak? Jawabannya sangat-sangat bisa. Tapi yang jadi permasalahan dari eksternal GPU itu memang sebenarnya adalah portabilitas, karena biasanya eksternal GPU itu ya digeletakin aja di kantor, digeletakin aja atau di production house mana, nanti ketika kita bawa Ultrabooknya baru dicolokin. Jadi eksternal GPU-nya nggak bisa sambil dibawa ikut sama kita kemana-mana gitu kan. Jadi akan merepotkan, apalagi buat yang senengnya itu, bukan senengnya, tapi pekerjaan itu memang seringnya ngeditnya di mana-mana karena studionya pindah-pindah. Nah, kali ini ROG menghadirkan solusinya karena ROG di sini membuat yang namanya ROG XG Mobile, yaitu sebuah eksternal GPU khusus laptop yang beratnya hanya 1 kg aja dan bisa dibawa kemana-mana. Jadi di dalam XG Mobile ini udah terdapat next gen GPU milik Nvidia. Kekurangannya emang GPU-nya ini nggak bisa digonta-ganti, tapi menjadi solusi konkret untuk para profesional yang memerlukan GPU tambahan pada Ultrabook mereka. Kelebihan dari XG Mobile dibanding GPU eksternal lain adalah protokol yang digunakan di sini adalah PCIe Gen 3 x 8, bukan x 4 seperti GPU eksternal pada umumnya. Lalu selain output display, terdapat I/O tambahan berupa LAN dan USB port. XG Mobile ini kelihatannya masih memerlukan port atau colokan khusus agar PCIe-nya dapat berjalan pada mode x 8. Jadi ini bukan menggunakan Thunderbolt, dan sementara portnya hanya akan ada pada line up laptop ROG aja.
Oke, jadi kurang lebih segitulah menurut gua yang sekiranya menarik dari CES 2021 untuk laptop gamingnya Asus. Menurut gua pribadi, menurut gua Flow X13 itu sangat-sangat menarik. Habis itu untuk XG Mobile itu menurut gue yang paling menarik. Dan yang gue herankan juga kali ini untuk laptop-laptop gamingnya Asus itu didominasi memang sama CPU-CPU-nya AMD gitu. Jadi kita tunggu aja apakah kedepannya juga akan ada SKU dari Intel gitu. Kita tunggu aja sama-sama karena ini adalah CES 2021 di mana biasanya masih sebuah prototype dan nanti pastinya akan ada launching berikutnya yang benar-benar dirilis untuk siap dijual. Kira-kira menurut kalian sendiri mana sih yang paling menarik? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.